Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani Bapak Ibu Saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-163. Kali ini terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-56. Dan seperti biasa saya mau mengajak saudara yang sudah mempersiapkan Alkitabnya untuk kita bersama-sama membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus pasalnya yang ke-6 ayat 53 sampai 56 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan kerinduan. Bersama-sama kami bersaat teduh, membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kami, Bapa, kiranya menuntun kami oleh Roh-Mu, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hati dan telinga kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa ayat firman Tuhan ini atau perikop kita kali ini itu merupakan kelanjutan dari perikop-perikop yang sebelumnya. Jadi memang program seri pendalaman Alkitab mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan secara runut dan kita membacanya jujur apa adanya sesuai dengan apa yang tertulis. Kemudian kita pun akan membacanya secara berurutan ya, supaya kita memahami konteks pembacaan kita. Kita bukan umat yang suka mencomot-comot ayat dan berasumsi secara pribadi, mencomot-comot ayat dan menafsirkannya menurut kemauan kita sendiri. Bukan seperti itu. Karena kalau ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini jujur apa adanya dengan konteks yang lengkap, dengan pembacaan yang lengkap dan berurutan, maka kita akan bisa menangkap apa yang menjadi maksud dan pesan Tuhan ya. Di kesempatan kali ini kebenaran firman Tuhan mengajak kita untuk memasuki perjalanan berikutnya Yesus dan murid-muridnya. Setelah kemarin mereka sudah sangat hektik, istilah anak-anak zaman sekarang hektik. Begitu sibuk dan melelahkan melayani, termasuk di dalamnya memberi makan 5.000 orang laki-laki, termasuk juga Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana mereka harus berhadapan dengan ombak, dengan badai di tengah danau. Itu pelajaran yang amat sangat hektik, melelahkan. Mereka betul-betul diproses lewat ya perjalanan pelayanan mereka. Saudara boleh dengarkan kembali kalau saudara mungkin baru pertama kali mendengarkan atau mengikuti channel ini, saudara boleh lihat di ayat-ayat sebelumnya pembahasan kita itu sangat amat melelahkan saudaraku ya. Tetapi Tuhan mau mengajarkan murid-muridnya memang menjadi penerusnya
Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk melanjutkan estafet pelayanannya, ya. Jadi ini juga yang harusnya kita teladani sebagai seorang guru atau pemimpin rohani. Jangan apa-apa semuanya kita yang pengen jadi ujung tombak. Kita lupa bahwa ada waktunya kita juga harus menyerahkan estafet kepada suksesor orang-orang yang melanjutkan pelayanan kita. Dan sayangnya hari ini tuh ya gereja di mana-mana, khususnya gereja franchise, pasti sudah mempersiapkan putra mahkotanya yang biasanya anaknya sendiri, ya. Padahal belum tentu anaknya itu menerima panggilan untuk menjadi gembala. Tapi mau bagaimana lagi, bapaknya founding father masa menurunkan kepada orang yang bukan anaknya? Ya ini dilema. Tapi saudara harus belajar dari Alkitab, ya. Kepemimpinan itu memang tidak seperti itu. Kalau itu sih kepemimpinan raja-raja yang menurunkan kepada anaknya, ya. Kalau ya pengerja-pengerja, penilik jemaat, kemudian juga diaken, penatua, itu sudah ada ketentuannya yang sudah ditulis bagaimana memilih orang-orang ini, saudaraku, ya. Oke, kita lanjut. Di sini kan dijelaskan bahwa setelah mereka mendarat di Genesaret, ya, mereka disambut oleh banyak orang. Genesaret itu adalah sebuah wilayah yang terletak di pesisir barat laut Danau Galilea, saudaraku. Wilayah ini subur dan biasa dijuluki sebagai Taman Allah oleh sejarawan Yahudi Flavius Josephus, ya, sejarawan Yahudi abad pertama. Dan Genesaret ini juga rute perdagangan yang penting, sehingga banyak orang dari berbagai desa dan kota dapat berkumpul di sini, saudara, ya. Jadi berita tentang Yesus itu jelas sudah tersebar kemana-mana, ya, sudah tersebar kemana-mana. Kalau saudara membaca di sini, ya, ketika Yesus datang orang mengenal dia, mereka langsung hektik juga, sibuk kesana kemari, berlari-lari mengumpulkan atau mengusung orang-orang yang sakit, saudaraku, ya, meletakkannya di atas tilam dan memohon pertolongan Yesus, saudaraku. Uniknya di sini itu, ya, orang-orang sakit itu mereka cuma memohon supaya diperkenankan memegang ujung jubah dari Yesus, ya. Nah, ujung jubah dari Yesus itu mengacu pada bilangan 15 dan ulangan 22 itu. Memang Allah memerintahkan orang Israel memasang jumbai pada ujung pakaian mereka sebagai tanda mengingat hukum Tuhan, saudaraku, ya. Jadi di dalam bahasa aslinya jubah itu menggunakan kata zit, ya, yang berarti ujung jumbai atau ujung pakaian, ya. Kalau ada orang yang menjamah zit ini atau ujung jumbai jubah ini, kalau seorang menjamah zit seorang rabi, ya, dia dianggap menyentuh tanda perjanjian dan bisa mengakses berkat Tuhan. Nah, ini adalah simbol iman, saudaraku, ya. Tapi saya percaya satu hal, ya, kenapa tren menjamah ujung jubah Yesus itu dianggap sukses, karena ya kesaksian perempuan yang pendarahan 12 tahun tentunya. Saya percayanya di situ, ya. Kalau saudara baca perikop pembahasan saya sebelumnya, di situ saya ada menjelaskan mengenai ada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Di tengah-tengah keramaian dia hanya punya satu iman sederhana. Asalkan aku menjamah ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Imannya simpel, imannya sederhana. Dan ketika ia menjamah, seketika itu ia juga sembuh. Nah, ini mungkin saja beritanya itu atau kesaksian perempuan ini yang menderita sakit pendarahan 12 tahun yang disembuhkan dengan menjamah ujung jubah Yesus ini, mungkin saja dia sudah bersaksi kemana-mana. Aku disembuhkan hanya dengan menjamah ujung jubah Yesus. Makanya ditirulah di sini. Dan menariknya, semua orang yang menjamah ujung jubahnya itu disembuhkan, ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, konsep sejati penyembuhan di masyarakat Yahudi itu erat dengan yang namanya kata shalom, ya. Kata shalom itu
tidak cuma damai sejahtera dalam makna yang terbatas ya, tetapi juga bicara soal fisik disembuhkan, kemudian juga jiwa diselamatkan, dan mengalami pemulihan total di dalam kehidupan. Ini namanya shalom. Artinya tubuh, jiwa, dan hubungan seseorang dengan Allah itu dipulihkan, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya banyak orang berbondong-bondong dan mengumpulkan orang sakit itu karena Yesus memang sedang viral pada waktu itu. Ya, dan orang berlomba-lomba mengumpulkan orang sakit. Tapi kalau saudara mau jeli, itu nanti deh dalam pembahasan yang berikutnya ya. Apakah memang Yesus itu datang untuk menyembuhkan orang? Panggilannya apakah memang itu? Enggak. Ini hanya bagian manifestasi dari pelayanan penginjilannya saja. Dan kesembuhan itu biasanya berangkat dari Yesus memang terlebih dahulu berbelas kasihan dengan orang-orang ini. Jadi belas kasihan Yesus itu mendahului mujizat yang ia kerjakan. Nah, namun fokus utama, fokus sejati dari pelayanan Yesus itu bukanlah menyembuhkan. Saudara tentu tahu bahwa kedatangan Kristus ke dunia ini ialah untuk menjadi alat tukar keselamatan, untuk menjadi korban penghapus dosa. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi Yesus betul-betul datang supaya kita boleh dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Hanya orang yang datang dari sorga saja yang bisa turun ke dunia ini dan memulihkan keadaan saudara-saudara ya. Nah kemudian apakah disembuhkan itu salah? Tidak juga sih. Tapi sekali lagi, pelayanan Kristus sebagai anak manusia itu fokus utamanya bukanlah kesembuhan ini tadi. Dan saudara juga perlu menyadari, kalau kehidupan rohani saudara hanya sampai level ini, datang kepada Tuhan hanya karena kebutuhanmu, hanya karena pengen disembuhkan, hanya karena pengen dipulihkan, hanya karena pengen saudara mengalami terobosan ekonomi, ya saya pikir itu masih jauh dari tujuan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Karena di zona ini saudara bisa menjadi pengkhianat. Saudara pun bisa meninggalkan Yesus. Yesus pernah berkata, entah ini sudah kita bahas atau tidak, tapi saya percaya sudah pernah sih kita bahas ya. Bahwa mereka yang melihat mujizat dan memakan roti keajaiban yang Tuhan kerjakan, mereka bisa menikmati itu, tapi kemudian mereka mati, kata Yesus. Tapi kalau mereka memakan roti hidup, yakni Yesus, memakan dagingku, kata Tuhan, dan meminum darahku, engkau akan beroleh kehidupan yang kekal. Kalau perjalanan kehidupan rohani saudara hanya ya mengharapkan mujizat, pertolongan semata, tidak salah sih sebenarnya. Tetapi motivasi untuk mengikuti Tuhan dengan alasan seperti itu membuat saudara rentan kecewa dan menolak Dia. Ya. Simpelnya aja, kalau saudara berharap disembuhkan, tapi kalau saudara tidak kunjung sembuh, bagaimana? Apakah saudara akan tetap setia dengan Tuhan? Apakah saudara akan tetap setia mengikuti Tuhan? Ketika apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau inginkan, tidak kunjung kau dapatkan, padahal engkau sudah berdoa, berseru kepada Tuhan, tapi engkau tidak kunjung dapatkan. Nah, kemurnian seperti inilah yang saya juga mau cari, saudaraku ya. Daripada saudara. Hari ini tidak usah ditanya. Saya sudah berkali-kali menyampaikannya, kalau ada pester kesembuhan datang ke suatu gereja atau ke kota saudara,
dan orang ini sudah kalibernya nasional, tentu saudara akan semangat sekali untuk datang, untuk disembuhkan, untuk dipulihkan. Padahal kalau saudara mau memandang jauh lebih dalam ya, Yesus berkenan untuk ditemui oleh siapa saja hari ini. Tanpa saudara harus dibatasi, harus menjumpai orang. Kalau saudara punya iman yang besar, saudara akan percaya bahwa Tuhan pun membelas kasihani saudara. Tuhan mengasihani saudara. Dan pengenalan secara pribadi inilah goals-nya yang seharusnya kita miliki. Bukan selalu menggantungkan iman kita kepada orang lain atau pastor kita atau pendeta kita. Di awal sah-sah saja sih. Saya pun dituntun lewat kakak rohani, bapak rohani, orang tua rohani. Tapi lama-kelamaan saya harus makan dari sumbernya. Tidak boleh makan dari tangan orang terus. Tidak boleh disuapin orang terus makanan rohani. Itu namanya pewahyuan level 2. Ketika kita disuapin oleh pendeta untuk memahami apa itu maksud dan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan itu punya kehendak yang paling utama. Ialah supaya saudara menerima pewahyuan level 1. Yakni saudara makan langsung dari tangan Tuhan. Pewahyuan yang segar. Yang langsung seperti apel di atas pinggan emas, tepat pada sasaran dalam kehidupan saudara. Saudara paham apa yang saya maksud? Kebanyakan orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus, di mana mereka saat Yesus mau disalibkan? Ada penafsiran yang berkata bahwa mereka yang tadinya disembuhkan oleh Yesus, mereka yang tadinya mengalami mujizat pertolongan dari Yesus, ternyata kebanyakan dari mereka juga termasuk yang memakan roti dan ikan perbuatan ajaib dari Yesus. Kemungkinan besar banyak di antara mereka ikut berseru ketika orang berkata salibkan dia, salibkan dia. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Harusnya kan ada front pembela Yesus ya. Orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus, orang-orang yang hidupnya dipulihkan oleh Yesus, orang-orang yang mengalami mujizat pertolongan Yesus, kan harusnya mereka membuat satu barisan solid untuk mendukung Yesus supaya tidak disalibkan, tapi ternyata tidak ada. Karena saya percaya sebagian besar justru mereka ikut berseru salibkan dia, salibkan dia. Kebanyakan orang hanya ingin menerima yang baik daripada Tuhan. Hanya ingin disembuhkan, hanya ingin diberkati, hanya ingin supaya naik jabatan. Mereka mulai setia kalau semuanya itu tercapai. Tapi ketika proses kehidupan terjadi, kesulitan-kesulitan terjadi, mereka pun ikut mundur meninggalkan Tuhan. Nah ini yang saya mau bahas saudaraku ya. Mari kita naik level lagi lah di dalam Tuhan. Saudara ya, kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Karena itu memang kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya nggak bosan-bosannya berkata bahwa mujizat itu masih tetap terjadi sampai hari ini. Saya percaya. Ya, saya tidak meragukan itu. Saya tidak skeptis dengan hal itu. Banyak di antaranya mujizat itu terjadi. Justru dialami oleh mereka yang belum kenal Yesus. Ya. Belum lahir baru, belum bertobat. Justru mereka mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Karena seperti itulah cara Tuhan untuk menarik jiwa-jiwa. Pelayanan penginjilan pasti akan disertai dengan kuasa yang heran, saudaraku ya. Orang-orang yang lama tidak mendengarkan berita Injil yang penuh kuasa, ketika mereka dilayani dan membuka hatinya bagi Kristus, biasanya mereka akan mengalami mujizat dan pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Mari kita boleh mengalami mujizat setiap hari. Ingat, jangan cuma berharap sentuhan tangan pendeta. Kenapa nggak langsung minta dari Tuhan? Itu, kalau saya sih mendorong seperti itu. Tuhan itu nggak eksklusif milik pendetamu. Tuhan itu
tidak lantas menjadikan engkau karena engkau adalah jemaat biasa lalu mengerdilkan imanmu dengan berkata, oh dia ini jemaat biasa. Dia bukan biji mata Tuhan seperti hamba-hambanya. Oh nggak bisa, kita saudara harus maju dalam iman. Saya percaya kalau Tuhan dengar doa pendetaku, Tuhan pun pasti mendengar doa saya. Kalau Tuhan memakai pendetaku, Tuhan pun bisa memakai saya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bertumbuh dalam iman, kita bertumbuh dalam pengharapan, dalam kasih ya. Kita belajar bahwa semangat orang-orang yang ada di Genesaret, mereka ingin disembuhkan dan mereka berjuang untuk menjamah ujung jumlah Yesus. Memang seperti itulah. Iman itu tidak boleh pasif. Iman itu harus mulai bergerak untuk mencari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami. Saat ini kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya berikan kami hikmat supaya kami boleh dicelikan dan mengerti apa yang menjadi maksud-Mu lewat firman-Mu. Sembuhkan kami yang lemah, letih, lesu, yang mengalami sakit penyakit, yang terbaring di tempat tidur atau bahkan kami terbaring di satu kamar di rumah sakit. Kami butuh jamahan tangan kuasa-Mu Tuhan. Saat ini kami datang membuka hati kami percaya, kami berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, ampunilah kami. Yesus anak Daud, sembuhkanlah kami. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan biar tangan kuasa-Mu memandang iman mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan dan mengalami pemulihan. Tuhan Yesus baik, Dia tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Dia jauh lebih baik dari semua bapa di dunia ini. Dia mengasihi setiap kita. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.